Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damianus Cahyudi Nugroho dengan NIM 22507334005 sebagai perwakilan dari kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Risa Nur Fadli Hadiah Saka, yang kedua Fauzan Raisa Putra, ketiga saya sendiri, dan yang terakhir Mikdam Berulum yang NIM-nya tertera di sebelah kanan. Sebelumnya saya ingin berdiskusi atau menjelaskan terkait dengan searching algorithm 1 yang merupakan kewajiban untuk mata kuliah praktik kecerdasan AI sebagai penugasan tugas akhir yang diampu oleh Pak Gilang. Langsung saja, untuk bagian searching algorithm 1 ini kita akan membahas dua hal, yaitu BFS dan DFS. Untuk yang pertama, BFS atau Breadth First Search, itu pengertiannya adalah menjelajahi grafik tingkat demi tingkat, yaitu dimulai dari akar atau sembarang simpul dan menjelajahi semua simpul tetangga pada tingkat kedalaman site ini sebelum beralih ke simpul-simpul pada tingkat kedalaman berikutnya. Untuk pengertiannya seperti itu, kita langsung saja ke kodenya, bagian kode. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan kodenya secara bagian berbagian gitu ya teman-teman. Yang pertama itu kita import library, ada 3 bagian di sini. Ada library matplotlib, itu digunakan untuk memvisualisasikan grafik. Kemudian networkx di sini itu digunakan untuk mengelola dan membuat struktur grafik. Dan yang terakhir adalah the queue atau digunakan untuk membuat antrian yang digunakan dalam algoritma BFS. Selanjutnya kita melakukan definisi untuk BFS plot ya. Di sini ada tiga buah bagian, yaitu parameter grafik sendiri yang akan dieksplorasi, kemudian start itu untuk starting node-nya atau node awalnya, dan yang terakhir adalah target atau node tujuan. Kemudian selanjutnya itu pada bagian position, itu ada di bagian NX Spring. Di sini, sorry. Jadi untuk NX Spring ini posisi node yang dalam grafik tadi ditentukan dengan Spring Layout, yang kita akan mengatur ukuran gambar agar terlihat nyaman, karena nanti pada saat kode ini di running, kemudian kita wajib menginputkan nilai atau nilai yang akan kita kunjungi. Nah, nanti setelah kita menginputkan itu, kita akan melihat grafik-grafik yang secara proses berkunjungan gitu teman-teman, sehingga itu menjadi pedoman dari BFS ini. Setelah proses node ini, kemudian kita masuk ke bagian if node. Di sini adalah kode saat node yang dijelajahi sama dengan node target. Jadi misalnya node-nya itu nanti 11, kemudian node targetnya 11, maka pencarian itu akan diberhentikan karena tujuan dari pencarian node itu sudah sampai di titik akhir. Gitu teman-teman. Mungkin langsung saja ke demo saja teman-teman. Kita akan running program terlebih dahulu. Pada saat running program, kita mewajibkan untuk menginput angka di sini dari 2 sampai 11. Kita misalkan saja membuat target 11 mungkin ya teman-teman. 11. Kemudian nah, ini yang saya maksud tadi, ketika kita menginputkan nilai, maka akan terlihat grafik yang kita lihat adalah proses penemuan atau kunjungan dari node-nya. Jadi kita lihat dari sini prosesnya itu, karena BFS ini adalah perkunjungan yang setara, sebelum kita masuk ke nilai-nilai yang lebih dalam, maka kita mencari nilai yang setara dulu. Tentu kita mulai dari 1, kita lihat dari warna angkanya dan garisnya teman-teman. Ini adalah visualisasi dari prosesnya, sehingga kita juga lihat judulnya itu step yang ke 0 itu adalah memulai dari node 1 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke node 2. Nah, di sini step yang kedua adalah kita mengunjungi node 2. Karena 2 dan 3 adalah nilai setara, tentu kita berkunjung ke nilai 2 dulu karena nilainya berurutan. Nah, 1 ke 2,
kemudian kita kembali lagi dari 1 ke 3. Nah, itu yang merupakan definisi dari BFS, karena kita mengunjungi semua nilai terlebih dahulu pada tingkat yang sama. Jadi 2 dan 3 adalah tingkat yang sama, teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya itu lebih mudah ya tentu, karena kita mulai dari 2 terlebih dahulu tadi, kemudian kita mengunjungi dari 2 ke 4, karena 4 dan 5 adalah setara. Kenapa 4 dulu? Karena 4 itu lebih kecil nilainya, sehingga lebih berurutan gitu ya teman-teman. Dari 2 ke 4, kemudian kita dari 2 ke 5, sehingga 4 dan 5 setara. Proses tersebut terus berulang seperti itu, kemudian kita kembali ke bawah lagi, 3 ke 6, kemudian 3 ke 7. Lanjut ke nilai yang lebih dalam lagi, yaitu kita kembali lagi ke atas. Karena 8 dan 9 adalah setara, maka kita mulai dari 4 ke 8, kemudian kita 5 ke 9. Kemudian kita lanjutkan nilai bagian bawah, tentunya, yang nilai 6 hingga 10, dan nilai 7 ke 11. Nah, pada saat nilai note sudah mencapai ke 11, tentu prosesnya akan berhenti, seperti yang ada di kode tadi. Sehingga kita akan mencetak informasi di sini, yaitu target note 11 telah ditemukan pada step ke-10, sesuai dengan judulnya. Jadi untuk nilai kunjungan ke note 11 ini sudah selesai, teman-teman. Seperti itu. Baik, untuk demo yang BFS atau Breadth Search First itu sudah selesai, kita lanjut ke DFS atau Depth First Search. Itu definisinya adalah DFS yang mengeksplorasi sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum melakukan pencadangan. DFS ini dimulai dari akar atau simpul sembarang dan mengeksplorasi sedalam mungkin setiap cabang sebelum melakukan backtracking. Nah, tentunya definisi DFS ini berbeda dengan BFS tadi ya. Kalau yang BFS tadi mengunjungi nilai yang setara terlebih dahulu, kalau ini kita ke salah satu bagian terlebih dahulu sampai ke dalam-dalamnya sebelum kita beralih ke cabang yang berbeda begitu. Untuk kodenya saya kira-kira sama ya teman-teman untuk definisinya. Kita langsung saja ke demonya. Masih sama, kita menginputkan nilai. Mungkin kali ini kita tidak mencoba nilai 11, kita mungkin ke 7 atau 9 mungkin. Nah, di sini kita nunggu prosesnya. Nah, masih sama untuk yang DFS ini, kita awali atau inisialisasi dari nilai 1 tentu. Kemudian dari nilai 1 ini tentu kita masuk ke nilai 2, karena nilai 2 lebih berurutan daripada 3 dari 1 ya teman-teman. Kita lihat visiting node 2, kemudian dari 2 ini kita langsung ke nilai 4. Berbeda dengan BFS tadi, yang dimana kalau kita nilai setara dulu dari 1-2, kemudian 1-3. Kalau ini kita dari 1 ke 2, kita lanjutkan ke cabang yang ini teman-teman, hingga ke dalam-dalamnya. Jadi tadi 1 ke 2, 2 ke 4, kemudian ini 2 ke 4, kemudian kita lanjut ke 4 ke 8. Dari situ kita kembali lagi ke percabangan tadi, yang 2 ke 5, kemudian 5 ke 9. Nah, untuk metode depth first search itu seperti itu, teman-teman. Tentu memiliki definisi dan proses yang berbeda. Sehingga karena kita tadi targetnya adalah 9, maka kita mencetak informasi dari kodenya, yaitu target node 9 sudah selesai ditemukan atau selesai dikunjungi pada step kelima. Kira-kira begitu teman-teman untuk proses dari DFS. Sehingga kesimpulannya, BFS dan DFS ini memiliki proses yang berbeda, kemudian mekanisme penemuan atau kunjungan node-nya itu juga berbeda, sehingga bisa digunakan untuk pencarian node dengan tujuan yang berbeda juga. Mungkin sekian untuk pembahasan dari searching algorithms pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.